Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana cara menyusun sebuah tabel distribusi frekuensi. Jadi jika kita punya data mentah seperti ini, bagaimana kita akan mengubahnya menjadi sebuah tabel distribusi seperti ini. Ini salah satu contoh bentuk dari tabel distribusi frekuensi. Tetapi sebelum kita mempelajari bagaimana menyusunnya, kita perlu mengenal dulu istilah-istilah atau bagian-bagian dari tabel distribusi frekuensi. Bagian yang pertama ada yang disebut dengan kelas interval. Kelas interval itu adalah kelompok nilai data yang berupa interval atau selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadi di sini ada kelompok nilai data. Pada tabel ini Anda lihat bahwa kelompok yang pertama itu ada 117 sampai 120. Nah, kelompok nilai data ini yang disebut dengan kelas interval. Untuk kelas interval pertama 117, 120. Kelas interval kedua 121 sampai 124. Jadi di sini ada 5 buah kelas interval, di mana kelas interval kelima itu adalah 133 sampai 136. Kemudian istilah yang kedua yaitu ada yang disebut dengan ujung kelas interval, yaitu nilai-nilai yang membatasi kelas interval yang satu dengan kelas interval yang lain. Jadi di sini dalam sebuah kelas interval itu ada dua nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lainnya. Maka di sini ujung kelas itu ada dua. Yang pertama ujung bawah itu adalah nilai yang berada di sebelah kiri kelas interval. Kemudian yang kedua itu adalah ujung atas, yaitu nilai yang berada di sebelah kanan kelas interval. Jadi ujung bawah untuk kelas interval pertama itu adalah 117. Kemudian ujung atas untuk kelas interval ujung atas untuk kelas interval pertama itu adalah 120. Kemudian ujung bawah kelas interval kedua itu 121, ujung atas kelas interval kedua 124, dan seterusnya. Kemudian istilah yang ketiga ada yang disebut dengan batas-batas kelas interval. Batas-batas kelas interval ini berkaitan dengan ujung kelas interval. Karena dia ada dua ujung kelas interval ini, maka batas-batas kelas interval pun ada dua, yaitu yang pertama disebut dengan batas bawah, di mana rumusnya adalah ujung bawah dikurangi 0,5. Berarti kalau di sini untuk kelas interval pertama, ujung bawahnya tadi itu adalah 117, kita kurangi dengan 0,5. Karena di sini datanya berupa bilangan bulat, jadi dikurangi dengan 0,5. Kemudian yang kedua disebut dengan batas atas, yaitu ujung atas ditambah 0,5. Jadi di sini ujung atasnya adalah 120, kita tambahkan dengan 0,5 menjadi 120,5. Masing-masing kelas interval bisa kita hitung juga batas bawah untuk yang ini, yaitu 121 dikurangi 0,5. Hasilnya adalah 120,5. Bahwa kelas interval keduanya yaitu 124 ditambah 0,5. Hasilnya adalah 124,5 dan seterusnya. Kemudian yang keempat, ada yang disebut dengan panjang interval, yaitu selisih positif antara tiap dua ujung bawah berurutan. Ujung bawah berurutan itu yaitu 117 dengan 121, 121 dengan 125, 125
dengan 129 ini dia berurutan, dan seterusnya. Nah, 117 tidak dikatakan berurutan dengan 125. Panjang interval itu adalah selisih positifnya. Maka di sini kita kurangin 121 dengan 117. Atau bisa juga 117 dikurangin 121. Jika hasilnya minus, kita ambil nilai positifnya saja. Maka panjang interval untuk TDF ini adalah 4. Kemudian yang kelima ada istilah yang disebut dengan tanda kelas atau titik tengah interval. Di mana untuk mendapatkan titik tengah interval ini kita harus menghitung dengan menggunakan rumus ujung bawah ditambah ujung atas dibagi 2. Misalnya untuk kelas interval pertama yang ini, maka 117 ditambah 120. Kemudian kita bagi 2. Hasilnya adalah tanda kelasnya sama dengan 118,5. Kemudian untuk yang kedua 121 ditambah 124 dibagi 2. Maka tanda kelasnya adalah 122,5. Dan seterusnya. Kemudian istilah yang terakhir yaitu frekuensi kelas interval. Frekuensi kelas interval ini adalah banyaknya data yang termasuk ke dalam sebuah kelas interval. Jadi di sini banyaknya siswa SMP yang tinggi badannya di antara 117 sampai 120 itu ada sebanyak 11 orang siswa. Kemudian misalnya yang kelima. Di sini ada 20 orang siswa SMP yang tinggi badannya itu 133 sampai 136. Maka 20 ini adalah nilai frekuensinya untuk kelas interval kelima. 29 ini adalah frekuensi untuk kelas interval ketiga. Ya, demikian mungkin istilah-istilah tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita akan mencoba menyusun tabel distribusi frekuensi ini dengan menggunakan langkah-langkah berikut. Yang pertama, tentukan data terkecil dan data terbesarnya. Kemudian, tentukan rentang, yaitu rumusnya adalah data terbesar dikurangi dengan data terkecil. Kemudian yang ketiga, tentukan banyak kelas interval. Di sini kita bisa menggunakan aturan dari Surges. Rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N, di mana N ini adalah banyaknya data. Kemudian, langkah keempat, tentukan panjang intervalnya. Rumusnya adalah rentang dibagi banyaknya kelas. Kemudian yang kelima yaitu kita tentukan nilai ujung bawah interval pertama. Di sini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mengambil nilai yang sama dengan nilai terkecilnya. Atau cara yang kedua yaitu nilai yang lebih kecil dari data terkecil, tetapi selisihnya harus kurang dari panjang interval. Kemudian yang keenam yaitu kita buatkan tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas dan panjang interval yang sudah kita tentukan dengan langkah-langkah di atas ini tadi ya. Ya, kita lihat contohnya. Ini ada contoh mengenai hasil ujian akhir semester mata kuliah statistika dari mahasiswa sosiologi di sebuah universitas. Di sini datanya itu untuk kolomnya ada 10 dan barisnya ada 4. Maka 10 kali 4 sama dengan 40. Jadi data kita di sini ada 40. Maka di sini disambungkan dengan N, jadi N-nya sama dengan 40. Maka kita diminta untuk menyusun
tabel distribusi frekuensi dengan panjang interval yang sama. Maka tahapan yang pertama tadi adalah kita tentukan data terkecil dan data terbesarnya. Tahap yang pertama ya, kita cari data terkecilnya, yaitu di sini adalah 61. Ini ya. Jadi data terkecilnya 61, kemudian kita cari data yang terbesarnya ya. Nah, di sini ada 95. Ya. Maka data terbesarnya adalah 95. Kemudian masuk langkah kedua, kita tentukan rentang, yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Data terbesarnya itu adalah 95, data terkecilnya 61. Jadi 95 dikurangi 61, hasilnya adalah 34. Kemudian langkah ketiga, yaitu kita tentukan banyaknya kelas. Rumusnya adalah kelas sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Sekarang kita masukkan N-nya ini, yaitu tadi adalah banyaknya data ada sebanyak 40. Jadi kita masukkan sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log 40. Selanjutnya kita perlu menghitung dulu log 40. Bisa dengan bantuan kalkulator. Hasil dari log 40 itu adalah 1,602059991 dan seterusnya. Panjang ya. Maka di sini kita cukup ambil 3 desimal ataupun 2 desimal. Nah, di sini saya ambil 2 desimal, maka log 40 itu adalah 1,602. Kita masukkan di sini. Kemudian langkah berikutnya adalah kita kalikan 3,3 ini dengan 1,602. Hasilnya adalah 5,286. Kemudian kita tambahkan 5,2866 ini dengan 1 menjadi 0,2866. Nah, nilai yang kita hasilkan ini itu hanya sebagai perkiraan kita dalam mengambil banyaknya kelas. Jadi di sini kita bisa mengambil banyaknya kelas itu 6 atau bisa juga mengambil 7. Jadi kita harus mengambil banyaknya kelas ini berada di antara nilai ini, yaitu 6 atau 7. Selanjutnya kita tentukan. Misalnya di sini kita akan mengambil banyaknya kelas itu adalah 7. Jadi K-nya sama dengan 7. Berikutnya masuk ke langkah keempat, yaitu kita tentukan panjang intervalnya. Dengan rumus tadi, yaitu rentangnya 34 dibagi dengan banyaknya kelas tadi, yaitu 7. Sama dengan 4,86. Ini pun sama dengan banyaknya kelas tadi. Nilai 4,86 ini hanya sebagai perkiraan kita dalam mengambil panjang interval. Bisa kita mengambil panjang interval itu 4, atau bisa juga kita mengambil panjang interval itu 5. Nah, misalnya di sini saya mengambil panjang intervalnya itu adalah 5. Jadi P-nya 5. Selanjutnya, langkah kelima yaitu tentukan nilai ujung bawah interval pertamanya. Di sini saya menggunakan langkah pertama, yaitu sama dengan data terkecilnya, yaitu 61. Kemudian, langkah terakhir yaitu buatlah tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelas dan panjang interval yang telah ditentukan dari langkah di atas. Ya. Kita lanjutkan, kita buat tabelnya di mana P-nya 5 atau panjang intervalnya 5, banyaknya kelas 7. Kemudian di ujung bawah interval pertamanya adalah 61-nya. Pertama kita buatkan, gambarkan tabelnya di mana kolom yang pertama kita buatkan intervalnya ya. Atau bisa juga kita kasih nama data kita. Yaitu data kita tadi itu mengenai hasil ujian akhir semester. Jadi kita bisa kasih nama hasil ujian atau boleh juga nilai UAS. Kemudian kolom berikutnya, kolom kedua ini, itu kita isi dengan nama frekuensi. Judulnya frekuensi boleh,
atau mau diganti dengan banyaknya mahasiswa. Kemudian untuk barisnya kita sesuaikan juga. Kita lihat di K, yaitu banyaknya kelas itu adalah 7. Maka kita buatkan barisnya itu 7 buah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita lebihkan satu baris, yaitu untuk baris jumlah. Baris terakhir itu untuk jumlahnya. Kemudian kita buatkan tabelnya, di mana langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah menuliskan ujung bawah interval pertamanya, yaitu 61 di awal. Kita tuliskan di awal di sini 61. Untuk selanjutnya, lebih mudah kita menentukan dulu ujung bawahnya. Jadi caranya yaitu kita tambahkan 61 ini dengan panjang intervalnya. Di sini panjang intervalnya 5, maka kita tambahkan 61 dengan 5. 61 tambah 5, 66. 66 tambah 5, 71. 71 tambah 5, 76. Dan seterusnya kita tambahkan 5, tambahkan lagi 5, 81 tambah 5, 86. 86 tambah 5, 91. Maka setelah kita membuat ujung bawahnya, selanjutnya kita perlu menentukan ujung atas. Caranya sama, hanya untuk yang pertama kita harus menentukan. Untuk menentukan ujung atasnya, kita lihat di sini, ujung bawah yang keduanya ini 66. Maka untuk ujung atasnya ini selisihnya 1, yaitu 66 dikurangi 1 itu adalah 65. Untuk selanjutnya, kita menentukan ujung atas berikutnya dengan cara yang sama seperti menentukan ujung bawah, yaitu kita tambahkan dengan 5. Jadi 65 tambah 5, 70. 70 tambah 5, 75. Tambah 5 lagi 80. Tambah 5, 85. Tambah 5, 90. Tambah 5, 95. Ini bisa kita lakukan dengan bantuan kalkulator, terutama jika panjang intervalnya cukup besar. Setelah intervalnya terisi, kita perlu menghitung frekuensinya. Untuk menentukan banyaknya data yang masuk ke dalam interval ini, salah satunya bisa menggunakan aturan Sturges, tetapi kita harus membuat kolom bantu, yaitu untuk kolom tally atau turus. Tetapi di sini saya tidak menggunakan metode itu, saya menggunakan cara yang lain, yaitu dengan cara mencari ada berapa banyak data hasil ujiannya itu di antara 61 sampai 66. Untuk di sini itu saya beri tanda warna merah. Atau bisa juga Anda kasih tanda misalnya tanda silang. Jadi 61 sampai 65 kita cari di data ini nilai-nilai yang masuk ke dalam interval itu 61, 1, 65 masuk ya ke dalam interval ini. 2, 3, 4. Jadi frekuensi untuk 61 sampai 65 itu adalah 4. Kemudian berikutnya 66 sampai 70 kita cari. 66 sampai 71. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya kasih tanda warna kuning. Mungkin Anda bisa memberi tanda bulat misalnya, dibulat-bulatkan ya gitu ya. Ya, jadi di sini tadi itu 6-nya. Selanjutnya adalah kita tentukan frekuensi untuk 71 sampai 75. Di sini saya kasih warna hijau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi
Frekuensi untuk 71 sampai 75 itu 7. Berikutnya 76 sampai 80, 76 sampai 80. Di sini saya beri warna hitam. Ini 80, 76, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 frekuensi untuk 76 sampai 80. Selanjutnya kita cari 81 sampai 85. Angka-angka 81 sampai 85. Saya kasih tanda warna ungu. 85 ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berikutnya 86 sampai 90. Di sini saya kasih warna pink. 1, 2, 3, 4. 4 ya. Yang terakhir, tinggal kita lihat saja sisa yang belum kita tandain. Angka yang belum kita tandai di sini warnanya yang putih ya, belum dikasih warna apa-apa ya. Yaitu 1, 2, 3. Jadi frekuensi untuk 91 sampai 95 itu adalah 3. Untuk berikutnya kita harus menjumlahkan frekuensi tiap kelas interval ini. Jadi 4 tambah 6 tambah 7 tambah 11 tambah 5 tambah 4 tambah 3. Dan hasilnya harus sama dengan N, yaitu harus 40. Itu ya, jadi sama dengan banyaknya data. Artinya semua data sudah kita masukkan. Ya demikian mungkin belajar tabel distribusi frekuensi. Dan semoga video tutorial ini bisa membantu Anda dalam memahami statistika, khususnya untuk tabel distribusi frekuensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.